Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 221. Gadis berambut ungu itu cepat dan terampil. Lapisan tipis kabut mengelilinginya, dan sudut-sudut pakaiannya melayang tertiup angin. Cahaya murni tersebar dari tubuhnya saat dia muncul dari bumi seperti putri bulan. Namun, setelah mendengar kata-kata si kecil, dia tidak lagi tenang dan tenang seperti sebelumnya. Wajahnya yang murni dan cantik memiliki kemarahan yang menulis semuanya. Itu tidak bisa ditoleransi. Setiap kali dia melihatnya, dia akan disebut binatang buas. Pupil cerah gadis berpakaian ungu itu berkedip dengan cahaya warna-warni ilahi yang menakjubkan. Giginya mulai mengunyah bibir merah cerahnya saat dia menatapnya. Dia benar-benar ingin memberinya pukulan yang sangat bagus. Binatang buas! Kemana kamu pergi? Pria kecil itu bergegas dengan suara menderu, mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah gadis berpakaian ungu. Matanya dipenuhi dengan pancaran semangat. Semua orang menjadi kaget. Sepasang tua dan muda yang muncul ini pasti memiliki asal-usul yang mengejutkan, namun bocah iblis itu benar-benar bergegas seperti ini. Itu benar-benar contoh dari yang kuat yang berani saat dia bergegas tanpa rasa takut. Bocah iblis yang memalukan. Gadis berpakaian ungu itu luar biasa dan luar biasa, namun saat ini, dia merasa sangat marah. Dia benar-benar tidak tahan dengan anak iblis, karena dia selalu sangat buas setiap kali dia bertemu dengannya. Dengan suara weng, tangannya yang ramping seperti batu giok membuat pukulan di udara. Simbol cemerlang menutupi tempat ini dengan rapat sebelum turun seperti hujan cahaya, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dia membuat gerakannya juga. Si kecil melepaskan teriakan ringan, melepaskan napas dengan kekuatan penuh dari mulutnya. Itu tampak seperti naga asli, bergelombang dengan cahaya keemasan sebelum berubah menjadi angin kencang. Itu membungkus dirinya di sekitar simbol emas dan menyerbu ke depan. Pada saat itu, lumpur dan batu segera mulai berterbangan dengan tidak teratur. Suara Wu yang memekakkan telinga bisa terdengar saat gelombang energi dicurahkan seperti badai. Ini menarik pohon-pohon raksasa di dekatnya dengan akar dan menyebabkan batu-batu raksasa berguling sebelum mereka semua meledak tinggi di udara. Dengan suara hong, simbol emas menabrak simbol-simbol itu. Seolah-olah itu menyerang rumput liar, mengarahkan menembus teknik berharga teks tulang lawan. Itu sangat kuat. Semua orang menjadi ketakutan. Seberapa menakutkankah bocah iblis ini? Dia hanya meludahkan udara, namun itu sudah sangat kuat. Kekuatannya agak terlalu berlebihan. Ekspresi gadis berambut ungu itu berubah. Dia adalah bakat warping surga dari gunung ilahi kuno. Identitasnya mengejutkan, jadi dia secara alami melihat betapa menakutkannya anak iblis itu. Dia membuka lorong surgawi ke-10. Simbol bergerak dengan lancar di dalam tubuhnya saat kekuatan antara langit dan bumi direbut. Hanya dengan mengangkat anggota badan saja akan menciptakan serangan yang kuat, dan bahkan energi esensi yang dia keluarkan mengandung simbol teknik berharga yang kuat yang dapat menghancurkan senjata suci. Binatang buas, kemana kamu pergi? Hari ini, ranah kultivasi saya tidak lebih rendah dari milik Anda, jadi tidak perlu bergulat lagi. Aku tidak takut dengan serangan artefak berhargamu. Pria kecil itu berteriak. Gadis berwarna ungu itu mengepalkan tinju putihnya yang berkilau. Dia paling membenci kata-kata, bergulat, karena itu terlalu kasar. Setiap kali dia memikirkan kembali apa yang terjadi di Hundred Shattering Mountains, dia akan selalu merasa seperti dia gila. Dia adalah seorang dewi di mata semua jenius klan, dan benar-benar luar biasa. Bahkan pewaris dewa tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Kemanapun dia pergi,
dia akan selalu diangkat seperti bulan di antara bintang-bintang di hati orang-orang. Biasanya, siapa yang berani berbicara begitu kasar padanya? Belum lagi menyentuh tubuhnya, bahkan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa mengagumi dari jauh. Namun, anak iblis di sisi lain tidak seperti itu. Dia benci sampai-sampai itu membuat rambutnya bahkan berdiri karena marah. Di dalam 100 Shattering Mountains, dia meraih leher putihnya yang berkilau dan bahkan menggigit telinganya yang indah saat mereka bergulat dan berguling-guling di tanah. Itu benar-benar pengalaman yang tidak ingin dia ingat. Orang ini pasti berusaha menghancurkan citra Dewi miliknya. Jika peristiwa ini diketahui orang lain, maka itu akan menciptakan kegemparan besar. Begitu berita ini menyebar ke dunia, gadis berbaju ungu, bakat luar biasa dari Gunung Surgawi Archaik akan segera tercengang. Mereka pasti akan mengatakan sesuatu seperti, "Kenapa kamu tidak turun saja ke neraka?" Untungnya, belum ada yang tahu. Ki. Tanduk transparan dan suci muncul di tangan gadis berbaju ungu itu. Dia menebas keluar saat dia berlari. Si kecil segera melepaskan teriakan aneh sebelum dengan cepat menghindar. Tanduk ini cukup istimewa. Pancaran yang dipancarkannya dapat memecah teks tulang dan langsung mendekat, membuatnya mustahil untuk dijaga. Binatang buas, apa ini? Apakah Anda memaksa saya untuk melawan Anda dalam pertempuran jarak dekat? Pria kecil itu melebarkan matanya yang besar. Air liurnya berdeguk saat dia sekali lagi melemparkan dirinya ke atas. Dia tidak menentang gulat lagi. Gadis berpakaian ungu dengan cepat mundur, karena ini semua terjadi di bawah tatapan semua orang. Dia tidak ingin berguling-guling di tanah dengan anak nakal dan gulat iblis. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, dia akan segera pergi dengan marah. Ki. Cahaya warna-warni yang mempesona bersinar. Di sekitar telinganya, cahaya berkilau dan transparan menyala, membentuk tirai cahaya. Itu menghalangi si kecil, mencegahnya mendekat. Anting-anting itu tampaknya lebih baik dari yang terakhir. Itu disempurnakan oleh individu yang kuat, membuat kekuatan ilahi mengalir di dalamnya. Mata si kecil berbinar saat dia menjadi semakin hidup. Dia menyerang ke depan dengan kekuatan penuh. Hong! Akibatnya, tinjunya meledak. Simbol emas menutupi langit, menembus tirai cahaya itu. Bagian surgawi ke-10 tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Binatang buas, kamu harus diam dan ditangkap. Bocah iblis berteriak keras, dan dengan teknik berharga Kunpeng terungkap, angin kencang bertiup. Aura mengerikan meluap ke langit saat bulu ilahi langsung menenggelamkan area tersebut. Dia benar-benar tangguh. Akhirnya, penatua di samping berbicara. Sosoknya bergerak dan memblokir serangan itu. Dengan dorongan telapak tangan, suara keras bergemuruh. Seolah-olah langit sedang dibuka saat kabut mulai melonjak. Tembakan cahaya warna-warni ke arah langit. Hong! Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Gelombang riak emas dipancarkan, dan orang bisa dengan jelas melihatnya mengalir ke segala arah. Pada akhirnya, gunung-gunung kecil di dekatnya, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batu besar semuanya terbelah. Itu seperti riak yang datang dari dewa. Saat itu berkedip dengan cahaya keemasan, itu tampak menguntungkan dan damai, namun itu luar biasa kuat pada saat yang sama. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipertahankan terhadap yang menyapu area ini. Sup daging saya! Si kecil berteriak keras saat dia melindungi area tertentu untuk memastikan itu tidak runtuh. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Dalam hati mereka bersukacita bahwa mereka berdiri cukup jauh, atau mereka akan segera meledak menjadi pasta berdarah setelah disapu oleh riak emas. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Semua orang menggigil.
latar belakang seperti apa yang dimiliki penatua itu? Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seseorang di lorong surgawi ke-10. Itu terlalu mengejutkan dan terlalu menakutkan. Apakah kamu bagian dari klannya? Si kecil curiga saat dia dengan waspada mengamati semua yang ada di depannya. Penatua ini terlalu misterius. Kekuatan yang dia miliki sepertinya agak berlebihan. Dia jelas hanya berdiri di sana, namun itu memberi orang perasaan ilusi, seolah-olah dia berdiri jauh dari alam dewa kekosongan. Benar. Penatua itu mengangguk. Tapi kamu tidak tampak seperti binatang buas. Pria kecil itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia agak ragu, karena binatang buas yang sudah tua seharusnya tampak lebih menakutkan. Mereka biasanya memiliki karunia bawaan ilahi yang perkasa. Saat ini, dia hanya menerima perasaan damai dan menguntungkan. Anak iblis, kamu berbicara omong kosong. Yang lebih tua menegur. Apapun. Binatang buas besar, datang lagi. Si kecil bergegas lagi. Dia cukup bersemangat karena dia bisa bertemu lawan jenis ini. Setelah mendengar bagaimana si kecil memanggilnya, si penatua meniup janggutnya dan cemberut. Hong! Pertempuran besar meletus di antara keduanya. Bocah iblis itu berteriak sebelum melompat dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keberuntungan, dan itu sangat kuat sehingga membuat orang merasa putus asa. Tangan dan kakinya mulai bergerak. Setiap gerakan dan bentuk memiliki kekuatan ekstrim, cukup untuk mendorong kembali apapun. Itu mengguncang dunia. Pakar kekuatan besar semuanya gemetar. Jenis kekuatan ini, jenis penampilan ini benar-benar layak untuk kata-kata, pemuda tertinggi. Ada watak dewa yang tak tertandingi. Penatua terkejut. Saat pertempuran berlanjut, dia mulai merasakannya menjadi semakin berat. Kekuatan bocah iblis itu terlalu ganas dan kuat, membuat lengannya merasakan sakit yang hampir tak tertahankan. Aku tahu bahwa ada harta karun tertinggi yang melindungi lenganmu yang memiliki aura makhluk suci. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Anak iblis itu menyadari bahwa sesepuh ini telah membuka 9 lorong surgawi. Bagian ke-10 adalah yang tertinggi, dan setelah matang, akan mengabaikan segala sesuatu di bawah langit. Mereka akan dapat memerintah segalanya, karena makhluk seperti itu benar-benar tak tertandingi. Namun, itu benar-benar hal yang jarang terlihat. Berhenti, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Penatua berbicara. Serahkan apa yang melindungi lenganmu. Si kecil menyerang dengan ganas. Matanya terfokus pada harta tertinggi itu. Dengan suara honglong, Suan Ni Ungu bergegas keluar, melemparkan dirinya ke arah sesepuh itu dengan kekuatan ilahi yang mengubah dunia. Petir yang luar biasa menyembunyikan langit dan menutupi bumi, listrik menakutkan semua orang. Peng! Akhirnya, sesepuh tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan dikirim terbang. Asap keluar, dan seluruh rambutnya berdiri tegak. Berhenti, aku datang untuk mencarimu mengenai beberapa hal. Anak muda, jangan terlalu tidak sabar. Setelah tetua berbicara, aura yang mengesankan dilepaskan. Seolah-olah dewa tertinggi sedang melihat ke bawah, turun ke dunia ini. Namun, anak iblis itu tampaknya tidak peduli. Matanya menyala, dan dia tidak mau menyerah pada pelindung tangan itu. Dia dengan panik menyerang dengan kekuatan yang tak habis-habisnya di sekujur tubuhnya, tidak membawa sedikit pun kelonggaran. Kurang ajar! Penatua berteriak keras, suaranya seperti guntur saat mengguncang dunia. Tubuhnya menyala, dan aura menakutkan meluap ke langit. Seolah-olah makhluk tertinggi dibangkitkan. Namun, bocah iblis itu benar-benar tanpa rasa takut. Dia mulai berdebat dengan berisik, kamu yang kurang ajar. Dia sangat energik,
menyerang dengan panik dengan rentetan serangan. Dia mengarahkan pandangannya pada pelindung lengan yang lebih tua. Air liurnya berair, dan dia berani ke tingkat yang konyol saat dia menjadi semakin gagah berani. Semua orang terkejut. Gadis berambut ungu itu tercengang. Orang ini terlalu kejam. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa menebak identitas kakeknya? Tidak peduli apa, Gunung Ilahi Archaik adalah sesuatu yang akan membuat rakyat jelata gemetar. Hong! Bocah iblis itu kuat dan kuat. Sayap Kun Peng mengepak, membuat sesepuh jatuh kembali. Setelah itu, teknik berharga Suan Ni terbang keluar. Listrik membuat seluruh tubuhnya kejang sebelum mengeluarkan untayan asap hitam. Kamu membuatku benar-benar marah. Penatua berbalik dan pergi, tidak lagi bertarung dengan bersemangat. Identitas macam apa yang dia miliki? Namun pada akhirnya, dia dipukuli oleh anak nakal yang belum dewasa. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kemana kamu pergi? Tinggalkan pelindung lenganku. Bocah iblis itu berteriak keras. Dia sangat berani, dan setelah berjuang sampai titik ini, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Dia masih penuh kehidupan saat dia bergegas. Hong! Kedua individu itu terjerat bersama, dan bocah iblis itu mulai bertarung sengit dengannya. Dia terlempar ke bawah, dan dengan suara hong, sebuah lubang besar berbentuk manusia muncul saat debu memenuhi udara. Di kejauhan, mulut kecil gadis berpakaian ungu itu terbuka. Penatua sangat kuat, memerintah area Gunung Ilahi Archaik. Siapa yang bisa menempatkannya dalam keadaan yang menyedihkan? Hari ini, anak iblis itu sebenarnya keras kepala, mengalahkan keberadaan yang sangat kuat. Benar-benar menyebalkan. Penatua itu marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan simbol, membuatnya benar-benar tampak seperti dewa. Si kecil terbalik dalam sekejap. Dia mendidih karena marah saat dia bergegas membunuh. Semua orang tercengang. Penatua ini seharusnya bukan dewa sejati, kan? Si kecil senang dan tidak takut sama sekali. Dia masih berani dan tidak terkendali, menangis dengan suara wol saat dia bergegas ke depan. Tangan emas besar terbentuk, meraih leher yang lebih tua. Seekor ikan yang membawa simbol segera menabrak. Peng! Penatua mengeluarkan dengusan teredam. Dia dipukuli sampai keadaan seperti itu, dan matanya bahkan ungu saat dia terhuyung mundur. Binatang buas yang hebat, beri aku pelindung lenganmu. Mata besar si kecil bersinar. Dia seperti monyet yang hidup, berdebat dengan berisik saat dia melompat turun untuk bertarung dengan yang lebih tua. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Pertempuran telah mencapai keadaan seperti itu, membuat semua orang ketakutan. Mereka bisa menebak betapa menakutkannya identitas sesepuh itu. Dia berasal dari Gunung Divine Archaik, jadi dia pasti ahli tertinggi, dan bahkan bisa menjadi dewa. Namun, si kecil tidak peduli dengan semua ini. Ada kelebihan energi di dalam dirinya saat mereka bertarung. Dia tidak takut sedikit pun, karena bahkan jika dewa surgawi datang, dia masih akan memukuli mereka. Bocah iblis, berhenti! Yang lama ini memiliki nasib besar untukmu, peluang besar. Tetua berteriak. Bocah iblis itu untuk sementara menahan tangannya. Sebelum menunggunya untuk mengatakan sesuatu yang lain, dia sekali lagi mengucapkan kalimat, beri aku pelindung tangan. Ekspresinya berapi-api, dan tidak ada yang lain di matanya. Dia menyuruh mereka memasang sepasang harta karun tertinggi. Jika kamu tahu asal-usulnya, apakah kamu masih berani menanyakannya? Tetua berteriak. Latar belakang seperti apa? Bocah iblis itu bertanya. Ini adalah senjata dewa. Setelah mengetahui ini, apakah kamu masih ingin menerimanya? Penatua itu sangat marah.
Dengan kalimat ini dilepaskan, mata si kecil langsung menjadi bulat. Dia tampaknya menjadi tercengang dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu mengerti rasa takut sekarang? Penatua mendengus. Beri aku pelindung lengan. Bocah iblis itu mulai berteriak keras, tampak lebih gelisah sekarang. Dia tampak melompat ketika dia bergegas, menjadi lebih seperti monyet saat dia dengan panik memukuli yang lebih tua. Peng! Penatua sekali lagi mengalami serangan, menerima mata hitam. Dia sangat marah sehingga dia menjadi gila saat dia meraung ke langit. Keparat ini benar-benar tidak mengikuti alasan surgawi. Dia belum pernah bertemu dengan anak iblis penggila uang yang bahkan berani memukuli keberadaan dari gunung ilahi Archai. Awalnya, dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertarung dengan sengit, bahwa lelaki kecil itu akan diaduk seperti itu. Dia berteriak sambil berlari untuk bertarung tanpa henti. Kakek, karena kamu ditekan di sini, biarkan aku membantu. Gadis berpakaian ungu itu berbicara, karena dia tidak bisa melihat lagi. Matanya mengalir dengan cahaya warna-warni. Dia tampak seperti keluar dari fantasi atau mimpi. Hidungnya mancung, bibir merahnya basah, dan giginya yang putih berkilau. Dia tampak sangat dunia lain dan luar biasa. Binatang buas, datang! Apakah kamu pikir aku takut padamu? Bocah iblis itu berteriak saat dia melemparkan dirinya ke atas. Dia menembus tirai cahaya untuk bertarung dengannya, dan pada akhirnya, dia meraih salah satu tangannya yang seperti batu giok sebelum langsung bergulat dengannya. Bocah iblis ini! Penatua itu marah. Adapun gadis berpakaian ungu, dia menggertakkan giginya karena marah. Dia sangat marah saat ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.